Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan ayatul dain, ayat terkait dengan hutang piutang. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayatnya panjang, kita bacakan, kemudian kita terjemahkan, setelah itu kita jelaskan maknanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, yaitu secara hutang piutang, maka bermuamalah dengan sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah, ya. Jadi utang kapan dibayar ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaknya salah seorang penulis di antara kalian menulis dengan keadilan, dengan benar, yaitu dicatat transaksi tersebut, kapan bayarnya dicatat, ya. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Hendaknya seorang penulis jangan enggan untuk menulis catatan utang piutang tersebut sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya. Fal yaktub, maka hendaknya dia menulis, wal yumlil ladzi alaihi al-haq, dan hendaknya orang yang berhutang itu mengimlakan, mendiktekan kepada sang penulis. Jadi saya menulis-nulis yang pinjam uang atau yang berhutang, ya, mendiktekan utangannya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya sang penulis, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb-nya. Atau yang berhutang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb-nya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan dia kurangi sedikit pun hak orang. Penulis ketika menulis jangan dia mengurangi hak yang memberi utangan atau hak yang berhutang. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Jika ternyata yang berhutang adalah orang yang bodoh, yaitu dia tidak mampu untuk ngurusi urusan-urusan, aw dha'ifan, atau dia lemah, mungkin masih kecil, ya, masih belum dewasa, aw la yastati'u an yumil, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan, mungkin karena bisu, ya, atau sedang sakit, atau sedang ada uzur tertentu, huwa falyumlil waliyuhu, maka pendiktean tersebut boleh dilakukan oleh walinya. Bukan yang kalau yang berhutang mau mendiktekan enggak bisa, walinya yang mendiktekan, mewakilinya. Bil adl, dia diktekan dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaknya hadirkanlah saksi dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari di antara lelaki kalian. Fa illam yakuna rajulaini, jadi saksi utang piutang tersebut selain ada yang nulis, ada juga saksinya. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua saksi lelaki, fa rajulun wa imra'atani mimman tardhauna minasyuhada, maka tidak mengapa saksi seorang lelaki dan dua orang wanita, jadi satu lelaki dua wanita dari para saksi yang kalian ridhoi. Antadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, karena dua wanita, karena satunya lupa, satunya bisa mengingatkan. Wala ya'ba syuhada'u idza madu'u, dan para saksi tersebut jika diminta untuk bersaksi maka janganlah enggan, hendaknya mereka bersaksi. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan janganlah kalian bosan untuk mencatat utang piutang kalian sedikit atau banyak, ila ajalih, sampai batas waktu jatuh temponya kapan. Dzalikum aqsatu indallah, hal itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu lisyahadah,
dan lebih dapat menguatkan persaksian, wa adna alla tartabu, dan agar lebih agar kalian tidak ragu ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali muamalah tersebut adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kalian. Kalau langsung bayar, ambil barang, langsung bayar, langsung ambil, enggak perlu dicatat karena langsung. Yang perlu dicatat kalau ada utang piutang. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak mengapa kalau ada jual beli kontan tunai tidak perlu dicatat. Washidu idza tabayatum, tapi perlu juga ada persaksian meskipun kontan, perlu ada persaksian supaya mencegah kalau ada keributan di kemudian hari. Wala yudharra katibun wala syahid, dan janganlah penulis memberi mudarat atau diberi mudarat, wala syahid, dan janganlah saksi diberi mudarat atau memberi mudarat. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, kalau kalian melakukan demikian, yaitu memberi kemudaratan kepada penulis atau penulis memberi kemudaratan kepada yang melakukan transaksi, pemberi hutang atau yang berhutang, demikian juga saksi, kalau ada kemudaratan yang timbul kalian lakukan, fa innahu fusuqun bikum, maka itu adalah suatu kefasikan dari kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, maka bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarkan kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita lanjutkan ayat 283 sebagai penyempurna ayat sebelumnya. Wa in kuntum ala safarin, kalau ternyata transaksi tersebut terjadi sementara kalian sedang bersafar. Kalau tadi dalam kondisi mukim, misalnya kondisi bersafar, walam tajidu katiban, namanya bersafar mencari tukang tulis terkadang susah. Sementara kalian mengadakan utang piutang, transaksi hutang piutang, dan kalian tidak mendapati penulis untuk menulis catatan transaksi tersebut. Farihanun maqbudah, maka kalau tidak ada penulis, dianjurkan untuk memberi gadai yang langsung dipegang, yaitu orang yang berhutang memberi gadai kepada pemberi piutang dengan diterima langsung tunai, maqbudah maksud tunai. Fa in amina ba'dhukum ba'dhan, kalau sebagian kalian merasa mempercayai sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka yang diberi amanah hendaknya menunaikan amanahnya. Artinya yang memberi hutang, memberi piutang, percaya sama yang berhutang. Ya sudahlah, kita lagi safar, lagi susah, enggak usah catat, enggak apa-apa. Enggak usah pakai gadai, rihan juga tidak mengapa. Tetapi hendaknya yang diamanahi, yaitu yang berhutang, hendaknya dia menunaikan amanahnya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumus syahadah, dan janganlah dia menyembunyikan persaksian. Kalau ada persaksian maka tidak boleh disembunyikan. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, siapa yang menyembunyikan persaksian maka sungguhnya dia telah berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik, ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran, dan sebagian salaf memandang ayat ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Jadi dalam pembahasan ulumul Quran ada pembahasan poin arja ayatin fi kitabillah, yaitu ayat apa yang paling memberi pengharapan kepada hamba-hamba Allah dalam Al-Quran. Ayat apa sih yang paling beri pengharapan? Ada beberapa pendapat, sampai ada belasan pendapat. Di antara pendapat yang masyhur, yaitu ayat yang paling memberi harapan adalah dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yaitu ayat yang paling beri harapan adalah ayat ini. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat, janganlah kalian putus asa kepada Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat yang paling beri pengharapan terutama kepada para pelaku maksiat. Ini katanya sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling beri pengharapan. Ada ayat yang lain seperti
ayat juga sebagaimana mengatakan ayat yang paling beri pengharapan adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Orang selama tidak syirik masih mungkin diampuni. Ada yang mengatakan ayat paling beri pengharapan. Ada yang mengatakan ayat yang paling memberi pengharapan adalah dalam surat Fatir, ya, di mana kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ya. Kemudian Allah wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba Allah, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, itu bermaksiat. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, yang tengah-tengah, menjalankan yang wajib tapi sunnah-sunnah ditinggalkan, dan meninggalkan yang haram tetapi yang makruh dia kerjakan. Itu pokoknya pas-pasan, muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka hamba-hamba Allah ada yang sabiqun bil khairat. Bukan hanya wajib dia kerjakan, sunnah juga dia kerjakan. Bukan hanya haram dia tinggalkan, yang makruh juga dia tinggalkan, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Di sini Allah menggunakan yadkhulunaha, Allah menggunakan wawul jamaah, yaitu maknanya kalau kita bahasakan dalam Indonesia, surga Aden yang mereka seluruhnya masuk ke dalamnya. Seluruh mereka ini mencakup 3 golongan. Golongan yang bermaksiat, golongan yang tengah-tengah, golongan yang semangat beramal saleh. Artinya ayat ini dalam surat Fatir ini menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat juga bisa masuk apa? Surga. Artinya entah melalui proses apa, tapi insya Allah pelaku maksiat juga bisa masuk apa? Surga. Bahkan didahulukan penyebutannya karena kebanyakan yang masuk surga bukan golongan sabiqun bil khairat. Manusia yang jenis model ketiga yang berlomba-lomba dalam kebaikan tidak banyak. Manusia jenis kedua juga yang tengah-tengah juga tidak banyak. Yang banyak model pertama. Yang sering melakukan apa? Maksiat tobat. Ternyata Allah sebutkan golongan pertama di luar. Bahwasanya mereka juga masuk surga. Sebenarnya Allah mengatakan inilah ayat yang paling beri pengharapan. Ini kita pahami lah, ini ayat yang memberi pengharapan bagi para pelaku maksiat. Tapi yang paling masyhur ayat tadi, surat Az-Zumar. Asal dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Namun yang menakjubkan, sebagian salaf mengatakan ayat yang paling memberi pengharapan adalah ayat ini. Ayat tentang perintah untuk mencatat utang piutang. Tapi dari sisi mana ayat ini memberi pengharapan? Harapan apa yang Allah berikan terhadap dalam ayat ini, kandungan harapan apa yang Allah berikan pada kita? Ada yang tahu? Kalau ayat-ayat tadi yang saya sebutkan jelas, ya kan? Ayat ini apa harapannya? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini kalau kita perhatikan tadi, Allah benar-benar menjaga, ya, hak milik seseorang. Sampai Allah mengatakan jika kalian utang piutang catatlah. Terus pencatat tersebut janganlah menolak kalau disuruh nyatat. Kemudian hadirkanlah apa? Saksi. Kemudian yang nyatat, yang pinjam uang dia yang catat, yang berhutang yang catat. Kemudian jangan bosan untuk mencatat. Meskipun utang kecil maupun apa? Besar. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kurangi hak orang. Allah sebenarnya berulang-ulang dalam satu ayat itu, kata para ulama, harta yang sedikit saja Allah jaga untuk seorang mukmin, ya. Sampai Allah ulang-ulang penekanan. Suruh catat, suruh datangkan saksi, yang catat harus adil, yang catat jangan nolak kalau disuruh catat, jangan bosan untuk mencatat, saksi harus 2 lelaki, kalau tidak 2 lelaki, maka 1 laki-laki 2 perempuan, hendaknya bersaksi yang benar, hendaknya bertakwa kepada Allah. Dengan berulang-ulang penekanan tersebut, Allah ingin menjaga harta seorang mukmin agar tidak hilang, agar tidak jadi pertikaian sehingga ada harta yang hilang. Tapi mereka mengatakan kalau begitu ayat ini sangat memberi harapan karena harta sedikit saja Allah perhatikan, apalagi jiwa sang mukmin, sang mukmin. Apalagi dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada
terbunuhnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu orang yang mulia, ya. Maka diharapkan dengan demikian Allah akan menjaga seorang mukmin, ya. Dan ini memberi rahmat, memberi harapan besar bagi seorang mukmin bahwasanya Allah akan menjaganya. Jangankan dirinya, hartanya sedikit saja Allah jaga. Ini sisi kenapa ayat ini dikatakan arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling beri harapan bagi kita semua, bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Paham? Paham tidak? Paham. Mengerti sisi pendalilannya? Mengerti ya, karena orang mukmin jiwanya lebih mulia daripada hartanya. Taib, ayat ini dibuka, ya ayat ini terkait dengan hutang piutang. Kalau kita lihat susunannya, ayat ini sebelumnya sudah kita bahas. Ada perintah untuk bersedekah, ayat tentang sedekah ya enggak sebelumnya, ya. Sungguhnya orang berinfak di jalan Allah, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sudah jelaskan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Allah kemudian semangati untuk berinfak, ya. Kemudian Allah larang kalau berinfak dengan riya, Allah larang kalau berinfak dengan alman wal adza. Jadi Allah motivasi untuk infak yang benar. Setelah Allah motivasi untuk infak yang benar, Allah sebutkan tentang riba. Kita suruh ayat riba kemarin, seorang alladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba seperti orang gila, ya. Allah sebutkan tentang bahaya riba. Setelah Allah sebut tentang bahaya riba, Allah sebut tentang ayat utang piutang. Ayat utang piutang. Artinya kalau kau mau sedekah, sedekah bagus, lebih baik. Kalau kau tidak mau sedekah, jangan riba. Kalau kau memberi hutang, boleh, jangan riba. Jangan apa? Riba. Maka Allah sebut tentang ayat utang piutang. Ini antara bentuk muamalah, karena orang bisa sedekah, ini terbaik. Kalau enggak bisa beri utangan, itu juga baik. Yang penting jangan riba. Jangan riba. Ambil keuntungan, kalau tertunda bayar ngambil keuntungan namanya riba. Jadi secara urutan demikian Allah urutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kita tahu bahwasanya di antara transaksi yang sering terjadi transaksi hutang pihutang. Manusia hidup rata-rata punya hutang, ya. Mungkin kalau lahir langsung jadi pangeran mungkin enggak punya hutang. Tapi terkadang raja aja punya hutang. Siapa sini yang enggak punya hutang? Ada yang enggak punya hutang? Sekarang iya ya, kemarin-kemarin sudah lewat banyak sekali. Mungkin sekarang enggak punya hutang, tapi siapa yang enggak pernah punya hutang pasti pernah punya hutang. Pasti pernah punya hutang. Paling tidak punya hutang, berhutang untuk beli mas kawin. Tapi intinya siapa sih enggak punya hutang? Semua punya hutang. Maka ayat tentang hutang ini penting karena ini transaksi yang sering terjadi. Transaksi yang sering terjadi. Taib, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian melakukan utang piutang. Allah buka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini dalil bahwasanya orang beriman sangat mungkin melakukan utang piutang. Dan di antara yang melakukan utang piutang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya hutang. Bahkan Nabi meninggal dalam kondisi punya hutang kepada seorang Yahudi untuk beli gandum untuk istri-istrinya dengan menggadaikan baju perangnya. Kok Nabi bisa punya hutang sama orang Yahudi? Para ulama menyebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemalu. Rasulullah SAW dalam banyak hadis disebutkan beliau lapar, beliau diam-diam saja tidak lapor kepada sahabat. Sehingga sahabat tahu Rasulullah sedang dalam kondisi lapar. Ada yang melihat Rasulullah SAW mengikat batu di perutnya. Ada yang melihat bagaimana perut Nabi sudah cekung. Ya. Intinya Nabi kalau lapar tidak ribut, ya, tidak ribut sehingga beliau bersabar. Sampai kalau beliau membutuhkan hutangan, beliau tahu kalau beliau hutang sama sahabat pasti enggak ada yang bilang enggak usah bayar, paling bilang gitu, Pak, enggak usah bayar. Tetapi karena beliau enggak enak sama sahabat, beliau sampai hutang bersama ke orang Yahudi. Tapi hutang tersebut dengan gadai, ada gadai baju perangnya, baju perang Nabi. Menunjukkan Nabi tidak punya apa-apa karena namanya baju perang itu kebutuhan mendesak zaman tersebut. Istilahnya senjata digadaikan. Orang kalau sudah gadaikan senjata berarti dia sudah tidak punya apa-apa. Maka Nabi menggadaikan
baju perangnya kepada seorang Yahudi kemudian meninggal dalam kondisi berhutang ya. Tapi aman karena ada gadenya ya, ada rihannya. Tapi intinya bahwasanya utang piutang itu adalah hal yang tidak mengapa selama memenuhi adab-adab. Selama memenuhi adab-adab. Kalau tidak memenuhi adab maka bahaya. Adab yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu berhutang kalau perlu. Kalau tidak perlu jangan berhutang. Artinya perlu kebutuhan yang memang perlu kita. Jangan kita memaksakan diri berhutang kemudian beli hal-hal yang di luar kemampuan kita atau beli hal-hal yang tidak perlu. Berhutang kemudian beli kemewahan. Sebagian ibu-ibu maksa suaminya hutang sehingga beli perabot rumah tangga, beli ceret warna inilah, warna perak lah, warna emas lah, macam-macam sehingga rumahnya penuh dengan hiasan. Kalau orang masuk dikira museum. Saking penuh dengan apa? Banyak perhiasan ya. Enggak perlu buat apa? Utang-utang seperti itu ya. Dan Rasulullah telah bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian menjadikan diri kalian terjebak dalam kekhawatiran setelah tadinya sebelumnya kalian merasa aman. Setelah sebelumnya kalian merasa aman. Orang kalau tidak punya utang tentram. Tentram atau tidak tentram? Enggak punya utang nyaman, subhanallah. Enggak ada yang telepon-telepon. Enggak ada yang nagih-nagih aman. Tapi kalau sudah punya hutang, ditagih sana, malu lah, enggak nyaman. Kecuali orangnya rai gedek ya, enggak punya malu ya. Kalau orang punya malu, orang beriman dia pasti tidak nyaman dengan hutang. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam ketidaknyamanan setelah sebelumnya kalian merasa nyaman ya. Maksudnya hutang, Terlebih lagi ketika utang tersebut ternyata terkait dengan riba, ini jadi masalah zaman sekarang ya. Orang diberikan kartu kredit, jadi kepingin belanja. Ya. Jadi kepingin belanja, lihat sesuatu yang tidak perlu dia belanja karena dia merasa dia bisa bayar, padahal itu utang. Ya. Kemudian dia tidak bisa bayar, akhirnya jadi riba, berbunga. Hidup dalam halusinasi ya, pegang kartu kredit, pingin beli macam-macam ya. Hati-hati, jangan buka pintu kita untuk berhutang ya. Orang punya harta banyak tapi kalau hutang hidup tidak tenang. Enak kita hidup secukupnya tanpa hutang lebih nyaman hidup tersebut. Kalau perlu hutang karena mendesak tidak jadi masalah. Lihat Nabi SAW berhutang karena ingin beli makanan buat istri-istrinya dalam kondisi mendesak. Ya. Intinya utang piutang itu boleh tapi harus ada adab-adabnya. Ya. Ingat Nabi SAW tegas terhadap orang yang berhutang. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambihi illa ad-dain." Diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid, seluruh dosa-dosanya diampuni kecuali hutangnya. Tidak diampuni. Bayangkan, mati syahid luar biasa. Ya, berkorban jiwa dan raga. Kalau meninggal seluruh dosanya diampuni, kecuali hutangnya enggak. Hutangnya urusan dengan di akhirat, repot. Rasulullah SAW mengatakan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Sungguhnya jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya, artinya dia tidak bisa masuk surga kecuali hutangnya dilunasi. Ngeri. Sampai dalam satu hadis ketika ada seorang meninggal dunia, Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan. Rasulullah SAW bertanya, dia punya hutang enggak? Orang berkata tidak punya. Maka Rasulullah salatkan. Satu lagi mau disolatkan, Rasulullah tanya, punya hutang enggak? Punya. Ada enggak harta yang ditinggalkan? Ada. Oh, bisa untuk lunasi hutang. Rasulullah salatkan. Ada yang ketiga datang, Rasulullah tanya, punya hutang enggak? Punya. Ada harta ditinggalkan enggak? Enggak. Saya enggak mau salatkan. Salatkan dia. Subhanallah. Salat tidak mau salatkan gara-gara dia punya hutang 2 dinar kalau enggak salah. Akhirnya ada seorang sahabat kalau tidak salah Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, saya yang tanggung hutangnya." Akhirnya Rasulullah SAW salatkan. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah beberapa hari kemudian. Rasulullah bertanya, apa yang terjadi dengan 2 dinar? Ternyata belum dilunasi. Kalau sudah dilunasi, baru Rasulullah mengatakan, sekarang baru dia diinginnya. Tapi maksud saya, ini bukan perkara sepele.
Maka seorang kalau meninggal dalam kondisi tidak bayar hutang, ya, maka repot di akhirat kelak. Repot di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Siapa yang mengambil harta orang, itu dia minjam misalnya, dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia bayar. Dia benar-benar bertekad. Ini di antara adab orang berutang, dia berusaha kalau punya uang segera bayar, jangan tunda-tunda. Penyakit manusia kalau sudah punya utang, dia punya uang, dia enggak segera bayar. Nantilah. Akhirnya dia beli yang lain. Padahal dia mampu untuk bayar ketika itu. Ini namanya dia tidak berniat membayar. Kalau dia berniat membayar, orang pinjam uang, dia niat bayar, Allah akan buat dia bisa bayar. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seandainya dia tidak bisa bayar di dunia, Allah akan uruskan di akhirat kelak. Allah akan berhadapan dengan orang yang pinjamkan uang sama dia. Kenapa? Ketika dia pinjam uang, dia niat untuk apa? Membayar. Dan dia serius, makanya dia bekerja, dia sisihkan uang, dia tidak beli barang, dia harus lunasi utangnya terlebih dahulu, dia hidup sederhana untuk bisa bayar hutang. Itu namanya orang serius bayar hutang. Seandainya dia meninggal tidak mau bayar, nanti Allah ngurus. Yang jadi masalah ketika dia ngambil uang orang, dia gampangin. Dia tidak bayar, santai-santai aja, udah punya uang, nantilah. Meninggal repot. Makanya Nabi mengatakan, "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa yang mengambil harta orang dan yang dia tidak mengembalikannya, maka Allah akan hancurkan dia. Ya, hancurkan dia di dunia, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Maka perkara hutang ini perkara yang sangat berbahaya, ya. Sungguhnya orang yang meminjamkan uang kepada kita orang sangat baik. Zaman sekarang ini semua orang pegang uang, apalagi habis pandemi. Pegang uang. Kalau ada yang minjamkan uang sama kita itu orang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan, dia sudah berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, bayar pada waktunya. Bukan malah kita balas air sudeng air tuba. Dia sudah berbuat baik sama kita, kita malah kurang ngajar, tidak bayar hutang, kejar kabur-kabur ke sana kemari, sampai dia akhirnya ngemis-ngemis sama kita, subhanallah. Sebagian pemberi hutang ngemis sama yang berhutang, bayar dong, kasihan dong, bayar dong. Saya enggak ada uang, malah dimarah-marahin. Maka ini jadi masalah, ya. Banyak orang berhutang tidak tahu diri. Akhirnya adab memberi utang ini akhirnya mulai hilang. Kenapa mulai hilang? Karena banyak orang punya uang tidak tahu diri, sehingga yang meminjamkan uang juga ragu-ragu. Sampai sebagian orang kalau pinjam uang, pinjam dong. Kita kasih pun tidak niat untuk dikembalikan karena enggak bakalan kembali. Ya segini aja, ya sudah. Enggak kembali, ya. Karena banyak orang seperti itu. Tidak terlihat tekad dia untuk membayar apa hutang. Yang paling sering terjadi, orang sudah pinjam uang, dia punya uang tapi dia tidak segera bayar, dia masih kepingin lagi yang lain. Maka dia spekulasi dengan uang tersebut, dia punya uang untuk bayar. Ya. Jadi terutama ibu-ibu jangan maksa suami untuk membeli yang di luar kemampuannya. Sudah tahu suami ibu pegawai, taruhlah gaji 15 juta. Jangan kemudian suruh ngutang beli mobil mewah, beli rumah mewah, dia tahu uang enggak bakalan cukup. Sudah tahu tidak bakalan bisa bayar hutang, disuruh hutang sama apalagi hutang kepada bank konvensional sehingga berbunga, ya. Menjebak keluarga dalam riba. Ya. Tapi intinya di antara tanda keimanan, makanya Allah buka dengan ayat utang ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jangan menyangka bahwasanya Islam hanya mengatur hubungan seorang dengan Allah saja. Cuma dalam masjid saja urusan Islam, tidak. Islam ya mengurus segalanya, bahkan dalam masalah utang piutang ada aturannya, menunjukkan syariat ini sangat detail. Dalam syariat mana ada seperti ini, detail seperti ini. Begini dalam hutang meskipun hutang sedikit. Maka jangan dengar orang-orang sekuler yang ingin memisahkan kehidupan kenegaraan dengan agama, itu sekuler. Katanya enggak ada agama dalam kenegaraan, agama cuma di masjid. Yang lebih parah lagi sekulernya memisahkan urusan dunia dengan urusan ibadah. Dunia enggak ada urusan agama sama sekali. Ini enggak benar. Agama kita lengkap, urusan pernikahan ada agamanya, urusan jual beli ada aturannya, utang piutang ada aturannya, bertetangga ada aturannya,
Bermuamalah dengan orang tua ada aturannya, semua urusan dunia ada aturannya. Bersahabat ada aturannya. Jadi enggak mungkin Islam dipisahkan dari kehidupan apa? Dunia. Maka Allah turunkan aturannya untuk mengatur kehidupan manusia. Urusan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga urusan interaksi dia dengan sama manusia. Di antaranya ini bukti bahwasanya masalah utang piutang ada keterkaitan dengan iman. Allah buka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kalian utang piutang maka catatlah. Maka siapa yang bisa menjalankan adab utang piutang termasuk dari keimanan. Termasuk dari keimanan. Jadi kita ambil faedah dari ayat ini bahwasanya agama bukan cuma masalah urusan, bukan seperti pemahaman sekuler. Agama urusan seorang beribadah kepada Allah saja di masjid, bukan. Agama bukan cuma di masjid doang. Di luar juga agama berjalan. Yang kedua, bahwasanya orang yang menjalankan adab utang piutang, dia berarti telah menjalankan keimanan. Dia telah menjalankan apa? Keimanan. Ya, apalagi tadi kita sebutkan tentang bahaya utang tanpa adab, mengerikan. Jadi orang yang beriman dia harusnya serius ketika utang piutang. Ya, kemudian ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan cuma terkait dengan hubungan seorang dengan Allah, tapi ternyata muamalah dengan sama manusia juga bagian dari keimanan. Dan banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat terkait dengan ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak amanah kepada orang lain maka tidak beriman. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Tidak beriman sampai Rasulullah sebut 3 kali. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, lihat muamalah. Jadi jangan disangka namanya iman cuma baca Quran, cuma sholat, cuma puasa. Interaksi kita dengan sesama juga terkait dengan keimanan. Ada aturannya. Di antaranya ini, bayangkan, menggampangkan masalah utang, padahal masalah utang ini terkait dengan keimanan. Makanya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi yang punya utang angkat tangan, saya bertanya lagi. Yang punya utang angkat tangan, enggak usah malu-malu. Yang punya utang angkat tangan. Cuma 1 orang, mustahil. Ini orang kaya semua ini. 2, 3, mulai ngaku. Ya, hati-hati. Ada pada utang. Kalau orang beriman, utang yang benar. Kalau cuekin enggak tanda tidak beriman. Kalau cuek mau tagih enggak urusan. Itu namanya tidak beriman. Imannya tidak beres. Ibu-ibu yang punya utang, enggak ada memang yang utang suaminya semua. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, wahai orang beriman jika kalian berhutang dengan suatu utangan ya. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Itu jatuh temponya kapan? Faktubuh, maka tulislah. Tadayantum jika kalian berhutang, hutangnya ada beberapa model. Ada hutang dengan sukarela artinya membantu, ada tuh hutang dengan jual beli. Hutang jual beli contohnya adalah 2, beli barang uangnya belakangan, namanya utang. Dia terima barang uangnya belakangan. Namanya itu utang biasa. Kita beli barang kredit misalnya, kita mau bayar bertahap atau kita bayar nanti, itu namanya kredit, itu juga termasuk utang piutang. Maka catatlah. Ini barangnya terima dulu, uangnya belakangan. Ada yang sebaliknya, uangnya dulu, barangnya belakangan. Namanya bai'us salam. Seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan salam maka hendaknya dengan kailin ma'lum, waznin ma'lum, jadi ukurannya jelas. Zaman dahulu mungkin seorang punya ladang atau punya kebun, dia butuh uang untuk mungkin pekerja, maka dia bilang sama orang, kamu bolehlah beli kebun korma saya atau beli sawah saya, padi. Kamu kebayar dulu. Terus kapan kamu serahkan padinya? Kapan kamu serahkan kormanya? Nanti kalau panen. Kira-kira para ulama mengatakan, sebagian mengatakan boleh. Ketika musim panen saya kasih. Atau langsung tunjukkan bulannya. Bulan Oktober saya kasih. Berapa kilo? 100 kilogram beras misalnya. Boleh uang dulu. Biasanya lebih murah. Uang dulu nanti berasnya belakang. Ini juga boleh. Jadi model kedua, uang bayar dulu, barang belakangan. Dan namanya juga utang piutang. Ada sekarang model yang ketiga namanya istisna, yaitu pesan barang. Seperti saya pesan meja atau kursi sama tukang kayu. Saya kasih DP.
Pesan kerja tanda jadi, bayar harganya 5 juta. Tapi kapan jadi bulan depan? Saya bayar 1 juta dulu. Ini utang dua-dua, utang enggak, uang ada utangnya, barang juga ada utangnya. Utang dari dua belah pihak. Itu namanya istisna. Ini bukan salam. Beda lagi. Ini semua utang dengan proses jual beli. Apakah tadi barang terima uang belakangan atau uang diterima barang belakangan, uang kontan. Kalau salam uang harus kontan. Uang kontan baru barang belakangan, atau uang tidak sempurna cuma DP doang, barang pun belum dikasih. Ini semua harus dicatat kapan tanggalnya pembayaran tersebut. Model kedua adalah pinjamin uang. Pinjamin uang, dia butuh uang kita kasih. Ini namanya berbuat baik, ya, berbuat baik. Bukan jual beli, tapi karena berbuat baik. Maka kapan kita butuh, kita tulis catat tanggal sekian. Baik. Di sini kata Allah faktubuh, maka tulislah. Ini sekedar pembahasan bahasa. Di sini seandainya Allah berfirman, "Idza tadayantum ila ajalin musamma." Jika kalian telah berhutang, jika kalian melakukan hutang piutang pada waktu tertentu. Kenapa Allah tambah bidainin? Harusnya idza tadayantum, jika kalian hutang berhutang. Ini kan kalau kita artikan secara lafal, wahai orang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang dengan suatu utangan. Seharusnya dengan suatu utang ini enggak perlu. Cukup wahai orang beriman, jika kalian hutang piutang, selesai. Tapi kenapa Allah menambah jika kalian hutang piutang dengan suatu utangan? Suatu utangan kenapa? Ada dua faedah. Karena setelah itu Allah mengatakan faktubu, catatlah utang tersebut. Jadi hu-nya, domir hu kembali kepada dainin. Yang kedua, dengan suatu hutangan untuk menjelaskan bahwasanya utang tersebut Allah datangkan dengan nakirah bidainin tanwin, mencakup utang model apapun, besar atau kecil. Jadi umum. Maka ditambahlah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, jika kalian utang piutang dengan suatu model utangan apapun, besar maupun kecil, untuk penekanan. Ila ajalin musamma, pada waktu tertentu, faktubu, maka tulislah. Maka tulislah. Jadi saya telah membeli barang dari si B, saya yang punya utang. Saya telah membeli barang dari si B dengan harga 10 juta dan saya berhutang. Saya punya tanggungan kepada dia 10 juta, saya akan bayar 3 bulan lagi, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya catat. Saya ngomong, ada yang catatin. Yang ngomong siapa? Yang berhutang. Paham? Karena dia mengaku dia punya hutang. Kalau yang ngomong yang kasih hutang, wah, saya enggak pernah hutang. Tapi kalau yang ngomong harusnya yang berhutang supaya menunjukkan pengakuan. Maka kemudian dicatat. Dicatat. Nah, kalau sudah dicatat pada tanggal berapa jatuh tempo, maka tidak boleh yang memberi piutang menagih sebelum waktunya, enggak boleh. Misalnya saya beli meja kursi tadi, atau saya yang beli kursi. Kemudian saya punya utang sama dia 4 juta. Saya bilang saya akan bayar pada tanggal 1 Oktober. Dia enggak boleh bayar, dia enggak boleh menagih waktu bulan September. Enggak boleh kan? Sudah ada catatan, enggak boleh. Enggak boleh. Demikian juga misalnya salam tadi, baik salam. Dia kasih duit, saya akan kasih beras 100 kilo pada bulan Oktober misalnya. Sebelum bulan Oktober dia mana berasnya? Enggak bisa, sudah catatan kok. Saya kan sudah bayar dia, tapi kan ada catatan. Makanya saya jual agak murah. Ya kamu enggak boleh nagih sekarang, ada catatannya. Enggak boleh. Saya akan kasih beras pada tanggal 1 Oktober misalnya. Paham? Ini kalau ternyata dibangun di atas jual beli. Tetapi kalau utangan tadi saya pinjamkan, maka jumhur ulama berkata boleh nagih sebelumnya. Misalnya saya pinjamkan uang 100 juta. Terlalu banyak 100 juta. 10 juta sama si John misalnya. Saya pinjamkan 100 juta, 10 juta sama si John. Bayar kapan? 1 Oktober. Kenapa saya enggak punya uang, butuh 10 juta. Ternyata bulan Agustus dia udah beli mobil baru. Wah, mana uang 10 juta? Loh kan 1 Oktober, kau udah punya uang kok. Boleh tagih, boleh. Boleh. Boleh tagih. Kalau dia punya uang, kalau dia enggak punya uang, kita enggak boleh tagih. Karena kita sesuai dengan kesepakatan. Tapi kelihatan dia punya uang, dia udah beli macam-macam, kita boleh tagih meskipun belum waktunya. Itu kalau utang piutang dibangun di atas apa? Membantu. Tapi kalau dibangun di atas akad transaksi jual beli, maka tidak boleh. Harus pada waktunya, ya. Harus pada
waktunya. Karena akad transaksi tersebut tentu ada perubahan nilai. Ketika dia bayar dengan kredit biasanya harga lebih naik, paham? Ketika dia bayar uang lebih dahulu biasanya harga lebih turun. Maka tidak boleh diotak-atik apa? Tanggalannya. Lain halnya dengan kalau kita bantu. Paham? Faktubuh, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Di sini saking Allah hati-hatinya, Allah mengatakan yang nulis pihak ketiga. Yang nulis pihak ketiga. Bukan pemberi utang, bukan juga yang berhutang. Suruh panggil teman tulisnya. Apalagi zaman dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka umat ummiyah. Umat yang jarang yang bisa nulis. Jarang bisa nulis. Sehingga Nabi dahulu motivasi orang untuk belajar menulis. Bahkan ketika perang Badar banyak tawanan, maka di antara agar mereka bisa menebus diri mereka orang kafir, mereka disuruh mengajar baca tulis bagi orang-orang Ansar. Kalau bisa belajar selesai maka bebas. Menunjukkan bagaimana motivasi Nabi untuk apa? Agar orang belajar. Dulu banyak orang, kenapa orang Arab dahulu mereka bisa hidup tanpa bisa baca dan tulis? Mereka menjalani kehidupan mereka tanpa bisa baca dan tulis. Mereka hafalan kuat, mereka paham tidak perlu bisa baca, tidak bisa tulis, mereka bisa menjalankan apa? Kehidupan mereka. Baca tulis kemudian datang belakangan. Taib. Kata Allah, wal yaktub bainakum, tulislah. Ini lamul amr, perintah. Wal yaktub, yaitu hendaknya ada seorang penulis yang adil yang menulis di antara kalian. Menulis dengan keadilan. Artinya tidak nulis sembarangan. Dan ketika sang penulis diperintahkan untuk menulis dengan adil, maka dia sendiri harus adil. Kalau dia tidak adil, bagaimana dia bisa menulis dengan keadilan? Maka disebutkan penulis punya syarat-syarat. Dia harus ngerti menulis, dia harus adil, bertakwa, dia harus menjaga kehormatannya, bukan pelaku dosa besar. Para ulama menulis tentang syarat-syarat katibul adil. Katibul adil. Penulis zaman sekarang sebut apa? Notaris ya. Penulis mesin namanya apa? Notaris ya. Kalau penjahat notarisnya enggak boleh tulis. Harus yang bertakwa, yang adil, tidak melakukan dosa besar ya, dan lain-lain. Baik. Maksudnya adil apa? Yaitu jangan menulis demi kepentingan yang berhutang dan jangan menulis juga demi kepentingan yang beri utangan. Jangan merugikan salah satu pihak. Kemudian kata Allah menekankan wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah, dan jangan seorang penulis enggan untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ini menakjubkan ayat ini. Jadi Allah mengatakan, ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, janganlah penulis enggan. Kalau dia diminta ada dua orang transaksi terus orang ini bisa nulis, tulis dong, maka wajib bagi dia untuk apa? Nulis. Wajib bagi dia untuk nulis jika dia memang tidak ada halangan dan dia punya kemampuan. Kata Allah, kama 'allamahullah, hendaknya dia menulis sebagaimana Allah mengajarkannya. Tafsiran pertama, ini penekanan untuk keadilan. Sebagaimana Allah mengajarkannya untuk menulis dengan adil, dengan amanah, maka tulislah dengan amanah. Tapi tulis, jangan lari dari tulisan. Tulis dengan amanah. Hadir, tulis. Si peminjam, siapa namanya, yang berhutang mengatakan saya telah meminjam uang atau saya telah membeli, saya punya utang dengan sekian tanda tangan, akan dibayar, tanda tangan, ada saksi, selesai. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini tafsiran banyak di antara ahli tafsir. Mereka mengatakan kama 'allamahullah, hendaknya dia menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan dia bisa menulis. Untuk dia tahu bahwasanya bisa menulis adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'allum, belajar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kau telah diajari oleh Allah untuk belajar, ajari orang kalau ada keperluan dengan ilmumu, berikan, jangan kau pelit. Jangan kau pelit. Agar kau ingat bahwasanya kau bisa menulis itu, siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ajar langsung, tapi Allah yang berikan kau kecerdasan. Allah yang berikan engkau tangan untuk bisa menulis. Allah hadirkan guru di hadapanmu sehingga kau bisa belajar menulis. Maka kau bisa menulis itu Allah yang ajarin. Kalau begitu, kalau ada orang perlu dengan ilmumu untuk mengajarkan, maka ajarin, jangan pelit-pelit. Allah berkata kepada, atau dikatakan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah kasih kau rezeki, kasih rezeki sama orang. Kasih rezeki sama orang.
Oleh karena seorang kalau diberi kelebihan oleh Allah, dia ingat hal ini. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dia, telah mengajarkan kepada dia, jangan dia pelit sama orang. Jangan dia pelit sama orang. Ada seseorang disebutkan, dia punya harta banyak, untung banyak. Setiap sebulan sekali dia pergi ke orang-orang miskin, kemudian dia bagi-bagi sebagian hartanya. Ketika ditanya kenapa, kata dia, yang beli barang-barang saya kebanyakan orang miskin. Ya. Saya dapat harta dari Allah, saya bagi-bagi kepada mereka. Maka kalau orang diberi kelebihan juga, misalnya seorang dokter, taruhlah dia kerja di rumah sakit, dia kerja ada resep dia digaji. Kalau lagi di masjid ada orang datang, dok saya sakit gini, kasih tahu aja, jangan bilang ketemu nanti di rumah sakit. Kan ketemu rumah sakit bayar dong. Kalau dia kebetulan lagi tetangga, kasih tahu. Kau telah diberi ilmu oleh Allah, memiliki ilmu kedokteran, dan tidak ada halangan buat kamu untuk kasih tahu jawabannya. Apa susahnya? Jangan bilang nanti ketemu saya di rumah sakit. Ketemu rumah sakit pasti pakai bayar. Saya pengen gratisan dok. Kalau lagi di masjid lagi ketemu jalan, kasih tahu sambil jalan. Kecuali dia gedor-gedor rumah itu janganlah. Ya, masing-masing punya privasi. Maka seorang kalau diberi kelebihan oleh Allah, berbuat baiklah kepada orang. Makanya di sini Allah mengatakan wala ya'ba katibun, jangan enggan untuk menulis, an yaktub, jangan dia enggan. Kama allamahullah, sebagaimana Allah telah mengajari dia bisa menulis, maka kalau ada yang minta manfaat dari ilmunya tersebut, maka hendaknya dia kerjakan. Sebagaimana telah berbuat baik kepada ini berlaku kepada siapa saja ya. Siapa yang telah diberi kelebihan, jangan lupa kalau ada yang bisa manfaat sama orang lain, kasih. Allah kasih kau nikmat. Kalau Allah mau cabut, kapan saja bisa. Kau jago hafal, tahu-tahu hafalanmu ada konslet di kepala, hilang semua hafalannya. Ya. Rezekimu banyak, tiba-tiba Allah hancurkan sekejap, bisa saja. Maka kalau kita diberi kelebihan dan ada yang memerlukan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita kasih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepadamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haq." Maka hendaknya dia nulis. Dan yang berhutang hendaknya mendiktekan. Saya telah berhutang kepada si fulan dengan jumlah sekian. Kenapa yang berhutang yang mendiktekan? Karena dia yang mengakui. Kemudian yang tanda tangan. Ya, saya si fulan dengan nama ini mengaku begini. Dia yang mendiktekan. Karena kalau yang mendiktekan adalah yang kasih utang, ya bisa jadi dia nambah-nambahin atau nanti ditolak sama yang berhutang. Enggak, itu cuma pengakuan dia saja. Tapi kalau dia sendiri yang tulis atau dia sendiri yang mendikte, maka jelas keluar dari mulutnya sendiri sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Wal yattaqillaha rabbahu, hendaknya bertakwa kepada Allah. Semuanya penulis bertakwa kepada Allah, jangan nambah-nambahin, jangan kurang-kurangin. Tulis yang benar. Bidabt dengan jelas tanggalnya, kapannya, jumlahnya, detail. Bidabt dengan detail, kapan bayarnya, si fulan siapa. Ya. Sifat-sifatnya, kalau dia memang ada jual beli tersebut, sifat-sifatnya, sifat begini, sifat kalau misalnya utang, misalnya akan bayar dengan uang dolar, sekian jelas, uangnya uang dolar misalnya. Atau saya akan memberikan barang kepada dia dengan sifat jelas semua detail. Ketika dia tulis, dia bertakwa kepada Allah. Agar dia tahu bahwasanya ketika dia menulis dengan benar, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia perlu takwa. Demikian juga yang mengimlakkan, mendiktekan hutang dia, yang berhutang tadi, dia bertakwa kepada Allah. Karena apa yang dia lakukan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah yang suruh untuk catat. Wal yattaqillaha rabbahu, sudah ditulis Allah tutup lagi dengan rabbahu, Rabbnya. Kenapa diakhiri dengan Rabbnya? Allah yang diibadahi. Allah artinya makhluk yang diibadahi. Rabb artinya pengatur alam semesta yang menjalankan segala kejadian disebut dengan Ar-Rabb. Artinya hati-hati kalau kau tidak bertakwa, kau tidak jujur, akan ada balasan. Dan sebaliknya kalau kau jujur, tidak nambah-nambahin, tidak kurang-kurangin, maka Allah juga akan berikan kebaikan kepadamu karena dia adalah Rabb, sang pengatur alam semesta. Hati-hati. Ini mengerikan orang kalau muamalah kadang-kadang ngawur, bohong sana, bohong sini. Dia tidak menyangka akan ada balasan belakangan. Makanya saya selalu ingat keberkahan itu penting.
Enggak mesti banyak-banyak. Kadang orang udah untung banyak tutup mata. Untung banyak tutup mata. Udah terbayang untungnya sekian-sekian tutup mata. Dia tidak tahu bahwasanya ada keberkahan. Kalau dia untung banyak tidak ada berkah akan habis cepat atau lambat. Dengan cara Allah, Allah yang tahu bagaimana caranya. Kalau enggak dia akan dapat siksaan di akhirat. Maka yang penting itu berkah. Halal kerjakan, enggak halal tinggalkan. Insya Allah ada halal yang lain. Ya. Ada halal yang lain. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam masalah ini. Dalam utang piutang juga harus bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan dia kurangi sedikit pun dari utangnya. Ya. Yang dia bilang utang saya harusnya $100, dia bilang $99. Enggak boleh. Dia harus jujur ketika dia mendiktekan utang dia. Kemudian Allah jelaskan fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan. Dan jika ternyata yang berutang tersebut dia orang bodoh, tidak mampu, dia beli barang tapi dia enggak mampu ngatur, mungkin karena otaknya kurang baik atau mungkin ada kekurangan ya. Aw dhaifan, atau mungkin masih kecil, belum dewasa, enggak mampu untuk ngurus-ngurus seperti ini utang piutang, enggak pandai nyatat, enggak pandai mengimlakkan, enggak pandai mendikte. Aw la yastati, atau dia mungkin dewasa dia mampu tapi ada halangan, la yastanyumil, dia tidak mampu untuk mendiktekan. Huwa, misalnya karena dia bisu atau dia enggak bisa atau dia sedang sakit sehingga dia tidak bisa, maka harus ada yang mewakili. Kata Allah, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya yang mendiktekan, omnya kayak kakaknya kayak keluarganya kayak yang mendiktekan dengan persetujuan dia. Dengan persetujuan dia mewakili sehingga catat utang piutang tetap berjalan. Bukan cuma di situ, ternyata Allah suruh mengambil saksi. Kata Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada catatan, ada saksi. Ada saksi. Dan 2 orang saksi. Fa illam min rijalikum, maksudnya dari orang-orang beriman di antara kalian. Orang beriman di antara kalian. Tentunya saksi juga ada syarat-syaratnya. Ya, bukan pendusta, bukan pelaku dosa besar. Orang jaga muru'ah, jaga kesopanan, kemudian dia intinya adil. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang menjadi saksi, farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka enggak apa-apa saksi 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini tentu secara umum wanita sering lupa untuk urusan-urusan seperti ini ya. Mereka diberi kelebihan oleh Allah untuk di rumah ngurus anak, mereka urus dapur, mereka detail, tapi utang piutang terkadang mereka lupa. Ini secara umum, bukan berarti semua wanita seperti itu. Sebagian wanita ternyata lebih detail daripada laki-laki. Bahkan terlalu detail kadang-kadang. Mimman tardawna minasyuhada, kenapa 2 wanita 1 laki-laki? Antadhilla ihdahuma, kalau satunya lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang satu bisa mengingatkan. Khawatir ada kelupaan. Intinya utang piutang tersebut bukan cuma perlu pencatat saja, bahkan harus ada saksi. Kemudian Allah menekankan lagi, wala ya'bas syuhada'u idza madu'u. Dan para saksi janganlah enggan jika diminta untuk menjadi saksi. Dia ingat ini ibadah. Menjadi saksi atas utang piutang orang adalah apa? Ibadah. Maka dia jadi saksi. Allah berfirman setelah itu, wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan jangan bosan kalian mencatat. Cuma utang sedikit, catat enggak apa. Ibadah kepada Allah. Ini semua karena kasih sayang Allah kepada kita, agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Betapa banyak 2 kawan yang sangat dekat akhirnya ribut setelah itu gara-gara masalah begini. Ribut setelah itu masalah uang itu luar biasa. Manusia lemah di hadapan uang. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, manusia itu sangat cinta kepada khair, maksudnya harta. Betapa banyak gara-gara harta terjadi pertikaian. Sahabat dulu sangat dekat kemudian ribut. Ini banyak, bukan sekali 2 kali, banyak. Bukan cuma orang awam, orang ngaji pun ribut gara-gara masalah uang. Udah masalah uang repot. Di antara sebab utama tidak ada akad di awal jelas. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi akad tidak jelas. Tidak jelas. Namanya manusia, dia kalau tidak ada akadnya jelas dia mulai meraba-raba ya. Ada kawan saya, ini kisah nyata ya, kawan saya. Dia membantu seorang lain, seorang berilmu, dia bantu. Seorang ustadz lah, gampangannya.
dia bantu, dia kasih modal banyak, orang berilmu modalnya sedikit. Ketika dia ngomong, kita kerjain ya, nanti keuntungannya kita untuk sedekah. Ustaznya bilang oke. Niat baik, apalagi ustaz kan. Berjalan pekerjaan tersebut, uang untung banyak. Tapi kawan saya ini terlalu banyak kasih apa? Sedekah. Setelah beberapa tahun, ustaz itu datang, minta berhenti pekerjaan. Enggak ada lagi, kita sampai sini saja. Teman saya bingung, kenapa? Ini untung banyak. Kok dia malah minta berhenti? Padahal yang modalin kebanyakan apa? Teman saya. Akhirnya punya usut, ditanya, akhirnya dia ngaku, itu si fulan terlalu banyak sedekahnya. Akhirnya saya bilang, kau salah. Harusnya kau sejak awal bikin akad, kita kalau untung sedekah sekian persen. Ketika kau tidak tulis sekian persennya berapa, kau sedekah seenaknya. Ini dia kerja setengah mati, dia merasa untungnya apa? Sedikit. Ya mungkin kebutuhan dia banyak. Ya, teman saya mungkin husnudzon, namanya ustaz suka sedekah. Tidak semua ustaz suka apa? Sedekah, karena kebutuhan macam-macam. Jadi yang salah kau, saya bilang kau yang salah. Ini akhirnya ribut sekarang. Ribut karena satu merasa keuntungannya berkurang. Karena satunya terlalu banyak apa? Ini contoh niat baik tapi tidak ditulis, tidak ada akad. Seandainya ditulis jelas untung sekian, sedekah sekian, dia tidak ada iblis goda-goda. Tapi kalau pertama ya, lama-lama kebutuhan dia banyak kok sedekah melulu sih ya. Kayaknya jengkel, dipendam-pendam akhirnya ribut. Seperti itu, utang piutang demikian, nanti utang tidak dicatat, utangmu sekian, enggak, bukan sekian kok. Kamu utang 1 miliar, enggak, cuma 200 juta kok. Aduh repot, 800 juta bedanya. Enggak ada catatan, repot. Akhirnya ribut. Bisnis juga demikian, ada ketidakjelasan. Makanya untuk pertama supaya mencegah terjadi keributan, catat semuanya. Manusia itu lemah di hadapan uang. Lemah. Masa kita bicara orang-orang luar, orang banyak aja sekarang. Nggak usah jauh-jauh. Hajian, visa-visa yang melanggar tetap dikerjain. Kalau udah lihat duit, tutup mata. Ini visa nggak boleh semua melanggar, nggak apa-apa. Mau visa korupsi, mau visa ini nggak peduli. Yang penting, seandainya orang sunnah kadang-kadang yang ngerjain. Makanya duit itu menutup mata. Makanya seorang cari keberkahan. Jadi saya ingatkan bahwasanya supaya mencegah terjadinya keributan, semua hendaknya ditulis dengan akad yang benar. Termasuk yayasan-yayasan. Yayasan sosial, nanti masyarakat kasih duit banyak. Setelah itu jadi milik pribadi. Semua anggotanya keluarganya. Ya akhi, kalau masyarakat dulu tahu ini yayasan buat keluargamu, mereka tidak akan bantu. Mereka membantu dengan tulus karena mereka tahu ini yayasan sosial buat umat. Ya. Bukan untuk pribadi. Lama-lama dirubah jadi yayasan apa? Keluarga. Yang salah siapa? Yang salah pendiri yayasan. Harusnya sejak awal ditulis secara detail. Ini yayasan bukan beli, ini enggak aturan. Maksudnya sebenarnya sudah ada aturan tapi dilanggar semuanya. Pemerintah sendiri sudah buat aturan tentang yayasan detail tapi dilanggar. Kenapa bisa melanggar? Duit menutup mata. Tidak ada lagi halal haram, tidak ada sunnah bid'ah, enggak ada. Pokoknya kalau duit, bismillah. Ini kenyataan pahit. Ini enggak tahu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang begini bukan orang miskin, udah kaya. Jadi kalau orang miskin mungkin masih punya uzur di depan Allah. Kalau enggak begini saya enggak bisa makan ya Allah. Ini bukan sudah kaya, udah punya mobil, udah punya ini udah. Kita ngelihatnya juga sedih ya. Terus kalau orang-orang terdepan melakukan demikian, bagaimana dengan audiens? Lihat di antara sebab terjadi pertikaian ketika akad tidak jelas. Maka di sini kata Allah, wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Jangan bosan untuk menulisnya meskipun hutang piutang sekecil maupun banyak, tulis kapan jatuh temponya. Dzalikum aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah,
dan lebih kuat untuk persaksian karena ditulis ada saksinya. Wa adna alla tartabu, agar kalian tidak ragu setelah itu, karena berjalannya waktu kadang-kadang ragu dengan berbagai macam banyak transaksi, kadang-kadang ragu, transaksi banyak. Kemarin berapa ya? Kalau dicatat semuanya kan aman. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali itu jual beli langsung kontan ya enggak perlu dicatat, tapi perlu saksi. Kadang-kadang setan datang kemudian saya enggak, kamu dulu enggak ini barang macam-macam lah namanya. Oleh karenanya meskipun tidak dicatat ada saksi. Falaisa alaikum junan alla taktubuha, maka tidak mengapa kalian catat kalau ternyata transaksi jual beli kontan. Washidu idza tabayatum, tapi hadirkanlah saksi jika kalian jual beli. Wala yudhara katibun wala syahid. Maka penulis di sini ada dua takdir, ada yang mengatakan wala yudharira. Wala yudharira atau wala yudharara. Kalau yudharira maksudnya penulis jangan beri kemudaratan kepada pihak yang lain. Saksi jangan beri kemudaratan kepada pihak yang lain. Atau sebaliknya, wala yudhararu maksudnya penulis jangan dikasih mudarat. Kamu tulis dong, catat. Saya lagi sibuk nih. Tulis sekarang, ini wajib loh. Enggak boleh, dia lagi urusan sama istri. Nanti kalau di waktu kosong baru suruh nulis. Jangan dipaksa, atau saksi dipaksa-paksa. Jadi tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh diberi kemudaratan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, jika kalian melakukannya maka itulah kemaksiatan, kefasikan dari kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah tutup lagi, bertakwalah kepada Allah dalam urusan utang piutang. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ada yang mengatakan kalau ingin tambah ilmu bertakwa. Ayatnya ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Sebagian dalam surat Al-Furqan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah akan jadikan kalian furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang kalian catat, apa yang isi hati kalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian lakukan, pelanggaran yang kalian lakukan. Baik, ayat terakhir. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Kalau kondisi berbeda, kalian sedang safar, tidak ada penulis. Farihanun maqbudah, maka kalau bisa ada gadai supaya ganti tulisan dan saksi. Saksi enggak ada, lagi jalan berdua tiba-tiba terjadi transaksi. Ya sudah, atau pengen beli emas kita kayak ya udah, kalau ada gadai. Karena penulis tidak ada, kasih enggak ada. Tetapi fa in amina ba'dukum ba'dhan, tapi kalau saling percaya, benar-benar kenal, orang ini amanah, sudah dicoba berulang-ulang, orang ini berapa kali transaksi jujur selalu, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka tidak mengapa tanpa penulis, tanpa saksi. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya menulis ketika utang piutang hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak sampai derajat apa? Wajib. Karena wajib juga repot ya. Tapi hukumnya sunnah. Kalau bisa lakukan, kalau enggak, terutama kalau benar-benar kita kenal. Kalau zaman sekarang kalau jumlahnya besar mending apa ditulis, karena manusia hatinya bisa berubah-ubah. Kemudian kalau tiba-tiba meninggal kita enggak bisa nagih. Kalau ada catatan kita bisa nagih ahli warisnya. Falyu'addil ladzi tumina amanatu, maka yang diberi amanah hendaknya menunaikan amanahnya, itu yang berhutang benar-benar berhutang. Wal yattaqillaha rabbahu, hendaknya yang berhutang bertakwa kepada Allah. Perhatikan, yang pinjam uang bertakwa kepada Allah. Allah ulang-ulangi ayat tadi sebelumnya, ayat sekarang, wal yattaqillaha rabbahu, bertakwa kepada Allah Rabbnya. Bahaya punya hutang. Wala taktumus syahada, kalau punya saksi jangan sembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, siapa yang menyembunyikan persaksian maka telah berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, maka sungguhnya Allah mengetahui atas semua yang kalian kerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja Ibu-ibu kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.